Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini sebuah video karena ada Q&A, pertanyaan dan jawab. Ada pertanyaan dari siswa mengenai konsep peluang. Jadi Ustadz nyoba menjelaskan langsung kepada contoh soal. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah. Jadi yang perlu kita pegang di sini adalah rumus dari peluang itu sendiri, yaitu peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya, banyak kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kejadian itu sendiri sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan misalkan muncul 2 angka dan 1 gambar, ini satu saja sebagai kejadiannya. Ya, kemudian ruang sampelnya adalah mata uang logam, jadi 3 mata uang logam. Maka untuk kita bahas soal seperti ini, kita tentukan dulu ruang sampelnya, karena di dalam ruang sampel itu pasti muncul kejadiannya, pasti ada kejadiannya, atau mungkin tidak ada kejadian kalau untuk kejadian yang mustahil. Jadi untuk ruang sampelnya kita tekankan, kita ketahui sendiri kalau kasusnya adalah uang logam. Jadi uang logam itu punya 2 mata sisi, ya, yaitu yang rupiah, ada label rupiah dan label burung garudanya, ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai angka saja atau simbol A, kemudian ini G atau gambar, angka dan gambar. Sekarang kasusnya adalah 3 mata uang logam. Untuk menentukan ruang sampelnya kita bisa menggunakan alternatif diagram pohon. Jadi misalkan koin yang pertama, uang logam yang pertama, kalau dia nggak angka, yang muncul adalah gambar. Jadi kalau kasusnya satu koin, maka ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Kemudian kita ke koin yang kedua, maka kita buat diagram pohon seperti ini. Diagram pohon seperti ini. Koin yang kedua yang muncul juga 2 kemungkinan. Jadi kalau nggak angka, ya gambar. Jadi koin kedua seperti ini, kalau nggak angka, ya gambar. Sehingga kalau ditanya ruang sampel dari 2 koin atau 2 uang mata logam ada 4. Yang pertama ini angka. Kemudian yang kedua ini angka gambar. Ini maksudnya adalah kedua koin muncul angka. Kalau yang bawahnya ini 1 koin muncul angka dan koin yang kedua muncul gambar. Begitu seterusnya, seperti ini, gambar dan angka, yang terakhir adalah gambar dan gambar. Ini kalau 2 koin. Kalau pertanyaannya 3 mata uang logam maka dari sini nyabang lagi. Ya, seperti ini. Logam yang ketiga atau koin yang ketiga adalah kalau nggak angka ya gambar. Sama. Seperti ini, kalau nggak angka ya gambar. Kasus seperti ini juga sama, angka dan gambar. Angka dan gambar. Ini koin yang ketiga. Sehingga kalau ditanya ruang sampel dari 3 koin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8. Kalau ditanya apa saja ruang sampelnya, yang pertama ini, angka. Maksudnya ketiga koin muncul angka. Yang kedua adalah angka, gambar. Koin pertama dan kedua muncul angka, dan koin ketiga muncul gambar. Dan seterusnya sampai paling terakhir adalah gambar. Ketiganya muncul gambar. Begitu seterusnya. Kalau misalkan ada pertanyaan 4 mata uang logam atau 4 koin, maka di sini dibuat cabang lagi. Karena di sini diminta adalah stop sampai 3 mata uang logam, maka stop sampai sini saja diagram pohonnya. Sekarang kita coba list ruang sampelnya. Yang pertama adalah angka. Berikutnya adalah angka, gambar. Selanjutnya angka, gambar, angka, gambar. Ya, gambar, angka. Gambar, angka, gambar. Dan yang terakhir gambar, angka. Dan yang terakhir adalah gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada ruang sampelnya ada 8. Sekarang kita cek ke pertanyaan dari soal. Yang diminta adalah muncul 2 angka dan 1 gambar. Ya, kalau kita perhatikan di sini yang ruang sampel ini yang 2 angka dan 1 gambar ada berapa saja kejadiannya. Yang pertama ini, yang Ustaz centang ini ya, 2 angka 1 gambar. Sebelah sini juga 2 angka 1 gambar.
Kalau ini satu angka dan dua gambar ya, jangan terbalik. Ini lagi ya, dua angka dan satu gambar. Ya, ada 3 kejadian ya, hanya ada 3 kejadian ini. Sehingga untuk soal nomor 2 ini peluangnya adalah peluang muncul 2 angka dan satu gambar, kejadiannya ada 3, dibagi dengan ruang sampelnya ada 8 tadi, 3/8. Sehingga untuk soal ini jawabnya adalah yang B, 3/8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kasusnya adalah pada dadu. Sama dengan konsep ini, bahwa peluang adalah banyak kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Untuk 2 buah dadu, kalau kita cek ruang sampelnya adalah seperti ini. Karena 2 buah dadu ya, karena dadu itu merupakan kubus ya. Kubus itu punya 6 sisi ya, 6 sisi kan ya, sehingga ini mata dadu pertama, mata dadu kedua, mata dadu ketiga, dan seterusnya sampai 6 ya. Karena kita tahu ada 6, maka banyaknya ruang sampel adalah, kita cek dadu pertama yang mungkin muncul kalau nggak di 1 ya 2, bisa 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu dadu maka ada 6 kemungkinan. Ya ini kalau nggak muncul mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Sekarang kalau 2 buah dadu, kasusnya sama seperti dengan koin. Jadi kita buat diagram panah, diagram pohonnya. Sehingga ada dadu keduanya yang mungkin muncul ada 6 cabang. Mata dadu 1, 2, kalau nggak 3, bisa 4, 5, dan 6. Begitu juga dan seterusnya. Sebelah sini juga ada 6 cabang. 6 cabang seterusnya ya. Ada 6 cabang. 6 cabang. Ya, udah seterusnya ya. 6 cabang ya sampai pasang terakhir ini 6. Jadi kalau ditanya ruang sampelnya adalah 6 dikalikan 6 kali ini, sehingga ada 36 ruang sampel. Kalau ditanya apa saja, ya pasangan ini ya, kalau 2 dadu ya 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 1,6. Nanti ada lagi 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya sampai 3,6. Sampai pasangan yang terakhir adalah 6,6. Nah, sekarang kita cek kejadian yang diminta. Kejadian adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Jadi dari pasangan-pasangan ini yang jumlahnya 4 apa saja? Ya, kita bisa list ya. Dari yang terendah 1, pasangannya dengan berapa? Kalau dijumlah itu 4. Ya, 3 ya, 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 2, lagi 3,1, 3 dengan 1. Adakah pasangan lain? Kalau ditanya, bagaimana kalau dengan 4,0? Kalau dijumlah ini kan 4 gitu kan ya. Benar kalau dijumlah 4. Tapi ini tidak masuk ke ruang sampelnya, karena kita ketahui nggak ada mata dadu itu ya 0 ya, nggak ada mata dadu 0, sehingga ini tidak masuk kejadian. Sehingga kejadiannya hanya ada 3 ini. Sehingga peluang muncul mata dadu berjumlah 4 adalah 3 dibagi dengan 36, atau kalau kita sederhanakan adalah 1/12. Oke, nanti jika ada pertanyaan yang lain bisa disambung, ajukan sampai 2 soalnya dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.